Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang hematologi dasar. Kami dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, kelas reguler A, yang beranggotakan yang pertama ada saya Algari Hadatul Ais dengan NIM 049, yang kedua ada Hepika Nur Afifah dengan NIM 050, yang ketiga ada Latifatus Rafdatul Arsyid dengan NIM 051, dan yang keempat ada Siti Romandatul Alifah dengan NIM 052. Pengertian hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah, jaringan limforetikuler. Hematologi mempelajari tentang gangguan, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang menyerang darah serta komponen-komponennya. Komponen utama darah. Yang pertama ada plasma darah, yaitu bagian cair darah yang terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Yang kedua ada sel-sel darah atau butir darah. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Dan yang ketiga ada trombosit atau butir pembeku darah. Selanjutnya, berdasarkan dari komponen darah yang terlihat pada layar secara rinci yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sel-sel darah yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit berbentuk bikonkav, memiliki diameter 7 mikron. Bikonkav memungkinkan gerakan oksigen masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membran dengan bagian dalam sel. Berwarna merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah Heme yang berarti gabungan protoporfirin dengan besi. Globin yang berarti bagian protein yang terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Terdapat 300 molekul hemoglobin dalam setiap sel darah merah. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen, juga menyerap karbon dioksida dan ion hidrogen untuk dilepaskan di paru. Oksihemoglobin merupakan hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Selanjutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun, sel darah putih ini jumlahnya lebih sedikit dari sel lainnya. Hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Sementara itu, sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang 55 hingga 70% total jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, sehingga sumsum tulang akan terus memproduksinya agar dapat mempertahankan tubuh dari infeksi. Selain neutrofil, jenis utama sel darah putih lainnya adalah limfosit yang memiliki 2 populasi utama, yaitu limfosit T dan juga limfosit B. Selanjutnya adalah trombosit. Trombosit atau platelet tidak seperti sel-sel lainnya, sebab trombosit ini bukan sel, melainkan fragmen yang lebih kecil. Komponen darah ini berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Proses tersebut terjadi dengan berkumpulnya trombosit di area cedera atau luka dengan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Proses tersebut akan menghasilkan bekuan fibrin yang berfungsi untuk menutup luka dan mencegah darah bocor keluar. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Tempat hematopoiesis pada manusia berpindah-pindah sesuai dengan umur. Yang pertama, janin dengan umur 0-2 bulan pada kantung kuning telur. Umur 2-7 bulan terdapat pada hati dan limpa. Umur 5-9 bulan terdapat pada sumsum tulang. Untuk bayi terdapat pada sumsum tulang. Untuk dewasa terdapat pada vertebra, tulang iga, sternum, tulang tengkorak, sakrum, dan pelvis. Untuk proses yang terjadi adalah yang pertama, mesoblastik.
dari embrio umur 2-10 bulan terjadi di dalam yolk sac yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB Portland. Yang kedua, hepatik, dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan hati. Yang ketiga, mieloid, dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar, limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormone, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Next. Demikian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.